fokusnya di dalam belajar. Nah ini kondisinya pada saat ini kita memang belajar ya, jadi keempat sikap ini ya diibaratkan dengan 4 macam gelas ya. Pertama ini gelas pertama ya adalah gelas yang tertutup ya, jadi karena tertutup jadi gelas ini tidak akan dapat diisi dengan apapun. Artinya apa? Kalau kita sudah belajar di sini ya, kalau pikiran sudah kita tertutup atau tidak mau yang namanya ada orang lain yang akan mengisi, akan sulit menerima pelajaran pada hari ini ya. Jadi sulit akan bisa menerima materi pada hari ini. Jadi makanya kita juga harus lebih terbuka lagi ya, jangan sampai kita mempunyai perasaan untuk apa sih maknanya ya dan lain sebagainya. Itu kalau kita sudah tertutup seolah-olah hal ini, pertemuan hari ini tidak akan bermakna ya. Jadi menggambarkan bahwa sikap seseorang yang tidak mau menerima apapun, jadi merasa diri sudah bisa dan mampu ya. Jadi hilangkan ya perasaan itu ya. Jadi untuk bagaimana kita sama-sama belajar di hari ini. Yang kedua adalah gelas yang memang sudah penuh berisi air ya. Jadi ibaratkan kita sebagai sebuah gelas ya, jadi sudah penuh diisi air. Karena itu gelas ini juga tidak bisa diisi dengan apapun ya. Gelas ini menggambarkan sikap seseorang yang mendengar ya, tetapi karena di dalamnya sudah ada pemikiran bahwa dia sudah bisa dan mampu ya, jadi maka masukan ataupun ajaran orang lain dianggapnya tidak penting ya. Jadi karena kita sudah merasa mampu ya, jadi kadang-kadang apa yang dibicarakan itu berlalu begitu saja ya. Jadi cuman sekedar mengikuti tapi tidak mencerna apa yang disampaikan ya. Jadi kita belajar ya, jadi untuk bagaimana kita benar-benar ya, jadi hilangkan ya ilmu-ilmu kita, anggap kita ini bodoh semua ya, anggap kita ini tidak tahu apa-apa ya. Jadi sehingga kita nanti akan mampu mencerna materi yang ada ya, sehingga berguna bagi kita untuk kedepannya ya. Jadi saya pinginnya untuk yang di sini ini memang benar-benar ya, untuk fokus untuk belajar di hari ini ya, untuk bagaimana benar-benar di hari ini merupakan pembelajaran bagi kita semua ya, termasuk juga saya ya. Saya mengisi materi ya, termasuk juga saya juga ikut belajar ya, termasuk juga mengingat-ingat apa yang dulu ya sudah pernah kita pelajari tapi juga belum bisa kita laksanakan ya. Yang ketiga ada gelas yang pecah ya, karena sekalipun dapat diisi, gelas ini tidak akan dapat menampung air yang dituang. Artinya apa? Jadi kalau gelas kita pecah, ibarat kita sebagai gelas yang pecah ya, pembelajaran apapun yang dikasih, omongan apapun yang dikasih, briefing apapun yang dikasih sebagai materi pasti akan tidak pernah mempan ke diri kita ya. Gelas ini menggambarkan seseorang yang tidak mampu mencerna apa yang disampaikan. Karena itu meskipun dia mau mendengar, mau merenungkan, tetapi dia tidak mau melaksanakan ya. Ada yang konsentrasi mendengarkan ya, sudah tahu caranya, tapi ini melaksanakan tidak mau. Akhirnya apa? Dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Akhirnya di dalam dirinya jadinya kosong gitu ya. Ini gelas keempat adalah gelas yang kosong ya, adalah perumpamaan sikap ya seseorang pembelajar yang ideal. Nah, jadi saya sampaikan tadi, oke lah kita sama-sama belajar di sini. Oke, kosongkan pikiran kita ya, kosongkan apa yang sudah kita tahu ya. Jadi anggap kita sudah mulai dari nol, sama-sama belajar ya pada hari ini, sehingga kita nanti untuk bagaimana benar-benar kita bisa cerna ya materi pada hari ini.
ini, sehingga ada modal kita untuk kedepannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Job desk kita sebagai seorang marketing, ya mulai dari awal sampai map itu menjadi real, ya, sehingga map itu menjadi tuntas, ya, sehingga itu akan memberikan dampak kesuksesan kepada kita. Itu yang paling penting, ya. Oke, bisa semua ya. Ya, jadi ini yang ideal. Jadi kita ibaratkan sebagai gelas kosong, ya, yang ingin haus akan terus mengisi, ya, diisi air untuk bagaimana benar-benar kita bisa laksanakan apa yang sudah akan kita terima nanti di hari ini, ya. Nah, ini 3 langkah menurut Anthony Robbins, ya. Jadi agar perubahan itu bernilai, ya, naikkanlah standar Anda, ya. Jadi standar Anda ini perlu kita tingkatkan. Artinya apa? Bukan sekedar kerja, bukan sekedar melaksanakan kanvas, bukan sekedar share di medsos saja, tapi bagaimana standar kita harus dirubah ke arah yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi merubah standar ini akan sangat penting sekali, tergantung dari ilmu yang kita punya, ya, yang mau kita terapkan, sehingga akan meningkatkan yang namanya produktivitas kita, ya. Dengan naiknya produktivitas akan meningkatkan yang namanya penghasilan kita. Dengan menaiknya penghasilan kita akan meningkatkan kesejahteraan kita. Ubahlah keyakinan Anda yang membatasi. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi faktor yang sangat penting sekali. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir tidak bisa, pasti hal itu pasti akan terjadi. Ah, saya tidak mungkin apa bisa real di hari ini, pasti akan itu terjadi. Ya, tidak mungkin saya dikasih 7 hari ini akan bisa capai target, pasti akan terjadi. Tapi kita harus rubah yang namanya mindset kita, ya. Keyakinan kita harus kita eksplor semua, ya. Saya sebagai manusia dengan komposisi, dengan panca indera yang lengkap, ya, dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh Diva Gianyar ini, ya, benar-benar kita mau menggunakan fasilitas ini untuk bagaimana kita benar-benar bisa menambah suatu keyakinan kita untuk bisa berhasil, ya, bekerja di Diva. Ini yang perlu harus benar-benar kita lakukan. Artinya apa? Kita harus lebih optimis lagi, ya, lebih kepada bagaimana kita untuk bisa mencapai target yang lebih tinggi, ya. Bukan sekedar realisasi asal-asalan, tapi yang jelas bagaimana realisasi ini bisa memberikan sumbangsih kepada diri saya, sumbangsih kepada keluarga saya, sumbangsih kepada tim, sumbangsih kepada perusahaan. Ini yang harus benar-benar kita lakukan, ya. Harus ada mempunyai pemikiran yang out of the box. Ya, orang bilang seperti itu. Kalau orang di Kupang bilang seperti itu, out of the box, ya. Keluar dari pikiran yang membatasi, ya. Keluar daripada sesuatu yang membungkus kita, akhirnya tidak mau bergerak lebih tinggi lagi, ya. Kalau di Bali itu ibaratnya seperti katak dalam tempurung, gitu, ya. Seolah-olah kita loncatnya sudah tinggi sekali, gitu. Ya, seolah-olah kita loncatnya sudah tinggi sekali, padahal loncatnya cuma setinggi tempurung itu. Yang merasa kuat rasanya sudah menyentuh yang namanya atap tempurung itu, saya sudah target. Padahal apa? Padahal kalau kita lihat lebih tinggi lagi kalau tempurung itu dibuka, pasti akan loncatnya akan lebih tinggi lagi. Masih ada langit di atas langit. Ya, orang realisasi 50 juta sudah puas, tapi di daerah lain sudah ada realisasi 100 juta. Ya,
Di daerah lain lagi ada realisasi sampai 150 juta. Di daerah lain lagi ada juga sampai realisasi di atas 250 juta. Realisasi seorang sales. Ya, di sini satu grup saja sudah sulit sekali mencari 250 juta. Ya, di daerah lain ya ada sales sampai minimal 250 juta, bahkan ada kemarin sebelum terjadi pandemi ini sampai 350 juta realisasi satu sales. Nah itu maksud saya seperti ini. Jadi jangan sampai kita terkungkung dalam pikiran kita, ya. Jadi saya tidak bisa, tapi saya harus bisa, ya. Jadi melewati apa yang menjadi pikiran. Ini yang perlu harus benar-benar kita lakukan. Rubahlah pikiran kita yang membatasi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara untuk merubah strategi kita, ya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, atau merubah apa yang menjadi strategi kita setiap harinya. Ya. Kalau setiap hari kita cuma kunjungan dengan beberapa konsumen saja, misalnya cuma 10 konsumen, ya, tapi itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi bagaimana kita bisa merubah untuk bisa kita mengunjungi lebih dari 10? Harus mau merubah ke arah yang lebih baik. Kalau dulu cuma 10, nah sekarang bagaimana kita harus bergerak dengan 20 kunjungan dalam sehari. 20 kunjungan ini juga belum memberikan hasil kepada kita. Nah terus bagaimana kita harus rubah strategi lagi untuk mengunjungi konsumen itu lebih banyak, ya, misalnya 30 konsumen. Ya, jadi harus ada perubahan ke arah 30 kunjungan juga belum ada hasil, satu pun tidak juga ada nyantol. Saya sudah banyak kunjungan, dari 10 orang belum juga ada hasil, 20 kunjungan juga belum ada hasil, apalagi 30 kunjungan saya juga belum ada hasil, Pak. Nah, terus bagaimana caranya? Ya harus selain kita berpikir volume, nah bagaimana kita harus berpikir secara kualitas. Ya, selain kita berpikir secara volume, kuantitas itu, ya bagaimana kita berpikir secara kualitas. Mungkin ya pada saat kita kanvas kita cuma sekedar kunjungan kepada konsumen, sekedar kasih brosur kepada konsumen, walaupun itu 10, 20, 30 juga belum memberikan hasil. Tapi setelah kita kunjungan kepada baru 5 konsumen kok bisa ada hasil, ya. Artinya apa? Orang bisa dengan baru sekali turun dari kanvas, baru masuk satu rumah kok sudah bisa dapat map, ya. Artinya apa? Ya bukan sekedar faktor nasib, ya, tapi ini berdasarkan kualitas daripada kunjungan yang mereka buat. Ya, artinya apa? Ya, step demi step sebagai seorang sales itu dilakukan. Satu, ya mungkin pada saat dia ketemu dengan konsumen, ya dengan senyum ramah dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, setelah mereka senyum ramah, dia berusaha untuk mendekati calon konsumen itu dengan mengucapkan salam, apakah itu selamat pagi, entah itu selamat siang, sesuai dengan kondisi pada saat hari itu juga, entah selamat sore, entah selamat malam, ya, entah kita mengucapkan Om Swastiastu. Kebetulan yang kita temui itu adalah pas konsumen kita beragama Hindu, mengucapkan Assalamualaikum. Kita pas ketemu dengan konsumen yang mengucap yang beragama Islam, ya. Jadi salam sejahtera juga mungkin itu salamnya Pak Rian, ya. Jadi yang untuk di di Kristen mungkin salam sejahtera dan lain sebagainya, salam dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Ya.
Tidak ada salahnya karena setiap salam itu pasti artinya baik, ya. Ya, termasuk juga di Hindu, Om Swastiastu itu adalah semoga kita dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Itu artinya. Ya, jadi mungkin dalam Muslim juga saya dengar juga seperti itu. Ya, semoga kita dalam keadaan baik. Ya, mungkin kalau salam juga sama, kayaknya juga seperti itu. Jadi mendoakan orang yang kita temui itu dalam keadaan sehat, bahagia dan lain sebagainya. Ya, tidak ada salahnya untuk itu. Ya, jadi ini yang perlu ya harus benar-benar kita lakukan ya. Jadi di pembelajaran di hari ini, jadi sehingga memang benar-benar apa yang akan kita lakukan itu bermanfaat. Ya, jangan pikirkan yang lain dulu gitu. Coba berpikir dulu ke arah kesuksesan dengan diri kita dulu. Apa sih yang harus kita lakukan sehingga saya sukses? Itu yang paling penting, menjadi tonggak sejarah dulu. Jadi untuk kita pikirkan bagaimana saya bisa sukses. Ya, jadi untuk kedepannya. Ya. Ini enaknya sebagai seorang marketing. Ya. Jadi tidak memandang bahwa ini baru, bahwa ini lama, ini sudah bergabung 1 tahun, ini sudah bergabung 8 bulan, ini baru bergabung cuma 1 minggu, ini baru bergabung 1 bulan, kita tidak memandang. Ya, karena pada prinsipnya di marketing itu adalah siapa yang produktif, siapa yang mendapat realisasi paling banyak, itulah yang mendapatkan uang nanti yang paling banyak. Jadi penghasilan kita di sini pun juga tidak dibatasi. Ya, tergantung dari kita. Berapa kita mau penghasilan di sini sebagai seorang sales. Ya. Mungkin kalau di staff ya ada yang marketing ya setiap bulannya udah tentu misalnya 1,5 juta, udah itu. Jadi tidak ada lain lagi. Ya. Tapi kalau sebagai seorang marketing bisa 2 kali lipat, bisa 3 juta, bisa 5 juta penghasilannya, ya tergantung dari usaha kita. Kalau kita semakin yakin, semakin optimis dan semakin kerja keras dan konsisten melakukan setiap harinya, saya yakin 3 kali, 4 kali lipat penghasilan kita bisa lebih besar daripada staffnya. Ya. Tapi jangan heran, jadi sales-sales sukses itu kok bisa ya punya rumah lantai 2, tipe 36 minimal. Kok bisa dia pakai mobil ya, padahal dia sebagai seorang sales. Itulah keistimewaannya sebagai seorang sales. Ya, ada komisinya, ada insentifnya. Ya. Jadi kalau kita berfokus ke sana, kita pasti sukses. Ya. Bahkan lebih sukses daripada staff karena kita penghasilan kita tidak terbatas. Tapi kalau staff sudah dibatasi. Ya, jadi untuk penghasilannya. Ya, mungkin kalau target baru nanti ada beberapa. Ya, tidak seperti di marketing. Ya, semakin tinggi target kita, semakin tinggi grade kita, nanti akan mendapatkan penghasilan yang semakin banyak. Ya. Contohnya dengan grade awal 21 juta, ya, kita bisa mencapai ke grade yang lebih tinggi ke 32,5. Ya, pada bulan yang bersangkutan, nanti bulan depannya kita sudah berubah. Apanya yang berubah? Satu, berubah apa yang namanya penghasilan kita. UMT kita dari 12,5 sudah meningkat menjadi 14.500. Ya. Honor kita juga berubah dari 220 ke 320. Setelah kita mencapai titik yang lebih tinggi, pertahankan itu dan harus mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Untuk bagaimana kita bisa meningkatkan yang namanya penghasilan kita. Nah, itu cara berpikir kita. Kalau di marketing jangan sampai kita enak dengan realisasi rendah, enjoy saja. Nah, sementara pertanyaan akan pasti datang dari keluarga kita. Kok sudah bertahun-tahun kerja di sana, kok tidak ada apa-apa yang dihasilkan dari sana? Kok sudah full dari tanggal 1, minggu pertama, minggu kedua kita libur, terus 3, 4 kita masuk,
dan lain sebagainya, kok nggak ada ruang ya yang